Hai, perkenalkan nama saya Imade Kufista Yoga dari tim Kidocare. Kami berasal dari Universitas Negeri Gorontalo. Nah, teman-teman semuanya, tim kami melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Tabumela. Desa ini merupakan desa lokus stunting yang berada di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan, di Provinsi Gorontalo terdapat beberapa kabupaten kota yang memiliki angka prevalensi stunting yang tinggi, yaitu Kabupaten Gorontalo dengan tingkat stunting sebesar 30,8%. Nah, di Kabupaten Gorontalo juga terdapat kecamatan yang memiliki jumlah bayi stunting, yaitu Kecamatan Tilango sebanyak 156 bayi. Dan di Kecamatan Tilango juga terdapat desa dengan jumlah bayi stunting tertinggi adalah Desa Tabumela, di mana pada bulan Maret 2023 terdapat 74 bayi stunting. Sebelum kita masuk ke bagian inovasi solusi, perlu diketahui terlebih dahulu, apa sih alasan angka stunting masih tinggi di Desa Tabumela ini? Telah dilakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan data untuk mengetahui kondisi stunting di Desa Tabumela. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Risa, TPG Puskesmas Tilango, diperoleh bahwa alasan tingginya angka stunting di Desa Tabumela disebabkan oleh kurang efektifnya aplikasi yang digunakan saat ini, yaitu EPPGBM atau Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat dalam mengidentifikasi stunting. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan stunting sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Namun, perlu diketahui bahwa anak stunting sudah pasti pendek, tapi anak pendek belum tentu stunting. Tinggi badan tak hanya dipengaruhi oleh faktor nutrisi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan aktivitas seperti olahraga. Sedangkan metode identifikasi stunting yang digunakan saat ini hanya berdasarkan pertumbuhan, yaitu diukur dari tinggi badan dan usia anak. Hal ini menyebabkan terdapat anak-anak yang teridentifikasi stunting, walaupun kebutuhan gizi sudah cukup terpenuhi. Ditemukan kendala dalam pelaksanaan penyaluran bantuan stunting, berupa tidak adanya cara yang efektif dan cukup efisien untuk mengecek apakah bantuan gizi yang diberikan dikonsumsi langsung oleh anak, bukan hanya oleh anggota keluarga lainnya. Selain itu, kurangnya edukasi dan akses informasi terkait gizi yang baik kepada orang tua di desa pun menjadi salah satu faktor penting mengapa stunting masih menjadi masalah sampai saat ini. Sosialisasi yang sering dilakukan berulang kali dirasa kurang efektif dalam mengedukasi masyarakat terkait pentingnya kebutuhan gizi yang baik pada anak. Perlu dilakukan sesi konsultasi satu persatu kepada tiap keluarga, namun hal ini pun masih dirasa kurang efisien dalam pelaksanaannya. Maraknya pernikahan dini pun turut mengambil andil besar dalam tingginya angka stunting yang sedang terjadi saat ini. Berdasarkan masalah tersebut, ditemukan solusi dalam bentuk aplikasi yang memiliki fitur-fitur seperti pengklasifikasian stunting berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan kognitif dan motorik anak. Yang kedua, pemantauan penyaluran bantuan dalam bentuk laporan harian, mingguan, dan laporan akhir. Ketiga, konsultasi one by one via chatbot. Dan yang terakhir, pemberian edukasi gizi terhadap para orang tua. Kidocare, satu langkah cerdas melawan stunting.